Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry dari Mas Ferry, dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahak sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak dibicarakan terlebih dahulu kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memblow up, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry dan tahun 2000-an juga aktif dirinya produktif sebagai seorang selebriti. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan, gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan bahwa kawan saya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya.
tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang, ya, untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya, atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana, ya. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul, ya, lengkap ya Mbak, ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai semua keluarga berkumpul karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus, ya, diteruskan oleh masyarakat, itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya, ya, di mata, ya Mbak, ya, mata sebelah kanan kemarin, sebelah. Sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Gak hanya ibu saya, dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga. Saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi? Atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak. Saya cuma bilang, Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa. Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi, dan masa pemulihan itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu, lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi, dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, bukan iya, yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan
kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya